Hai guys, welcome back to my channel Rajkumari Tarotipator. Jumpa lagi bersama dengan aku di sini yang akan readingan kembali bersama dengan kalian. Readingan ini bersifat general ya guys, jadi tidak selalu resonate untuk semua orang. So guys, readingan berikut ini hanya sebatas guidance saja ya. Selebihnya kalian sendirilah yang paling tahu apa yang terbaik untuk kehidupan kalian. Semoga saja readingan berikut ini bisa memberi semangat, motivasi, dan menginspirasi kalian untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik lagi di masa yang akan datang. Jika kalian rasa readingan berikut ini bermanfaat untuk kalian, maka jangan lupa ya guys untuk subscribe dan like, oke? Terima kasih. Well guys, kali ini aku merasa tertarik dan terpanggil untuk reading satu tema tertentu ya. Nah, tema kali ini mengenai dia sudah kalah, tapi dia masih tak mau menyerah. Oke, ini adalah energi dari seseorang yang menjadi rival kamu ya. Seseorang yang selalu berusaha untuk menjatuhkan kamu ya di circle kamu. Nah, ini buat kamu-kamu yang resonate aja ya guys ya. Yang mana di antara kamu ada yang saat ini lagi berseteru atau punya masalah berkonflik dengan seseorang yang mana seseorang ini selalu berusaha untuk menjatuhkan kamu di circle atau di komunitas kamu. Mari kita lihat di sini energi dari seseorang yang sepertinya dia ini penasaran ya, karena dia tidak pernah bisa mengalahkan dirimu, tapi dia masih tak mau menyerah. Apa yang dia lakukan saat ini? Oke, mari kita lihat energinya ya guys ya. Di sini ada Ace of Swords, okay. Next, ada Two of Pentacles, ada Ten of Wands, ada Queen of Pentacles, ada Ten of Swords, ada The Dead. Next, ada Eight of Swords, ada The Strength. Oke, you see guys, ini dia tebaran cards buat kamu-kamu yang merasa tertarik dan merasa resonate dengan readingan kali ini ya guys ya. Dari judulnya saja ya sudah kelihatan ya bahwa ini adalah seseorang yang sepertinya memiliki masalah dengan kamu ya guys ya. Mungkin kamu merasa nggak punya masalah dengan dia, tapi sepertinya dia yang membawa masalah ke dalam kehidupan kamu, atau dirinya yang punya banyak masalah, atau orang ini termasuk orang yang problematik ya. Nah, seperti itu. Oke guys, di sini aku menangkap energi dari seseorang yang sepertinya dari kemarin-kemarin tuh senang banget ya gangguin kamu, suka banget gitu ya memantau pergerakan kamu. Sepertinya orang ini adalah orang yang selalu berusaha menjatuhkan kamu ya guys ya. Mungkin karena dia ini merasa sirik deh, mungkin dia ini merasa iri hati atau sirik terhadap dirimu ya, atau bahkan dia ini adalah seorang pendengki ya, karena tidak bisa melihat orang lain itu lebih baik kehidupannya atau orang lain berbahagia gitu loh guys ya. Oke, di sini energinya sepertinya ada feminim, ada maskulin ya, 50-50 ya guys ya. Dan gendernya pun 50-50 juga ya, ada cowok ada cewek ya, ada perempuan ada laki-laki, tapi ada juga yang sepasang ya, suami istri gitu ya. Bisa jadi ini adalah tetangga kamu sendiri ya, atau orang-orang yang berkecimpung di bidang yang sama dengan dirimu ya. Mungkin ini kaitannya dengan hubungan pekerjaan atau karir ya, mungkin kamu punya usaha yang sama ya, atau mungkin kamu berada di kelompok, di grup atau di komunitas yang sama, di mana terjadinya persaingan ya guys ya, persaingan kerja atau persaingan dalam mengumpulkan pentacles ya, who knows kan. Zaman sekarang ya banyak kan orang suka berkompetisi ya guys ya, karena tuntutan hidup yang makin kesini kayaknya makin keras gitu ya tuntutannya ya. Mungkin terkoneksi dengan lifestyle ya, gaya hidup ya guys ya. Ada nggak ada diada-adakan kayak gitu loh guys ya, kayak terlalu dipaksakan gitu ya guys ya. Ya begitulah ya kalau cara hidup mengikuti pergerakan orang lain ya, selalu berusaha untuk menjadi orang lain atau selalu berusaha untuk ikut-ikutan seperti orang lain ya, akhirnya repot sendiri kan ya. Dan orang ini sepertinya adalah orang yang sangat kompetitif ya, orang yang suka bersaing, punya gengsi yang sangat besar ya, ego yang sangat tinggi, orangnya juga emosional banget ya.
Tapi dia ini ya tidak menampakkan itu semua di hadapan kamu ya. Dia berusaha untuk tenang ya, seolah-olah tidak terjadi apa-apa ya. Karena kan dia orangnya gengsian gitu ya guys ya. Karena dia malu kalau misalnya harus terlihat terlalu menggebu-gebu ya, memusuhi kamu atau terlalu menggebu-gebu untuk menjatuhkan dirimu. Padahal diam-diam dia ini sudah sedari dulu ya berusaha sekali untuk membuat kamu ini terjatuh gitu, tapi nggak bisa gitu loh guys ya. Dia sudah melakukan berbagai macam cara di sini ya untuk membuat kamu ini terjatuh atau mengalami keterpurukan dalam hidupmu. Mungkin usia kamu ini lebih muda ketimbang dia ya. Sepertinya dia ini lebih tua ketimbang kamu gitu loh guys ya. Atau usianya sama tapi sorry to say ya, mungkin wajahnya yang lebih terlihat tua gitu loh guys ya. Mungkin karena banyak pikiran kali ya guys ya. Ya, aku merasakan di sini ada energi tua loh guys ya. Kalau nggak usianya atau umurnya yang tua, atau wajahnya itu mulai menua gitu ya guys ya. Walaupun usianya masih muda, karena dia ini orangnya overthinking gitu ya, suka berpikir terlalu keras gitu ya, dan orangnya terlalu memaksakan kehendak loh guys ya di sini. Sepertinya orang ini sudah berkeluarga ya, baik yang lelaki ataupun yang perempuan ini sudah berkeluarga ya guys ya. Tapi dia tidak bisa meninggalkan habit lamanya ya, old habit dia yang suka bergosip ya. Kalau dia cewek ya, kalau dia cowok dia suka ngurusin urusannya orang kayak gitu ya guys ya. Sama aja sih ya, kalau dia suami istri, aduh pas banget ini ya, si Joli ya, si jodoh gitu ya, kayaknya cocok banget gitu ya, kompak banget mereka ini kalau memang suami istri gitu ya, atau pasangan ya, karena sama-sama memiliki niat yang tidak baik terhadap orang gitu loh guys ya. Ada unsur kelicikan, ada unsur kemunafikan, ada unsur yang melibatkan keculasan atau kecurangan gitu ya. Orangnya memang curang di sini ya guys ya. Kalau kamu bekerja sama dengan dia atau mereka ini ya, kamu akan dicurangi ya. Orang ini punya banyak akal, yang mana akalnya ini digunakan untuk ngakal-ngakalin orang gitu loh guys ya, memanipulasi orang, membodohi orang ya. Kalau misalnya bekerja sama, dia yang untung, kamu yang buntung, atau dia yang mendapatkan untung yang berlipat ganda, yang banyak, kamu yang mendapatkan keuntungan yang sedikit gitu. Dia berusaha untuk menekan keuntungan yang diperoleh dari hasil kerja keras bersama gitu ya, tanpa pembagian yang adil ya. Dia berusaha untuk memberikan keuntungan seminim mungkin atau seminimal mungkin buat kamu gitu ya, dan dia memperkaya diri sendiri ya, tapi di depan kamu seolah-olah pembagiannya itu rata. Entah gimana caranya dia mensabotase, dia berusaha sekali untuk mengambil keuntungan yang berlipat ganda atau double gitu ya guys ya, tapi tanpa sepengetahuan kamu gitu. Pokoknya ada unsur kecurangan lah di sini ya. Aku merasakan ada energi curang gitu ya. Dia suka mencurangi teman sendiri ya, atau kawan sendiri gitu, culas ya. Jadi nggak cocok kalau ini orang dijadikan teman, kawan, sahabat, kerabat, apalagi rekan kerja, apalagi partner kerja. Oh no ya, bisa dikibulin gitu loh guys ya. Jadi banyak menang di dia gitu ya guys ya. Dan di sini aku rasa ya, orang ini sepertinya sudah lama sekali ya berusaha untuk bisa membuat kamu terjatuh, karena ada unsur kedengkian di sini ya guys ya, lebih daripada penyakit hati ya, berusaha untuk merusak usaha orang kah, atau pekerjaan orang kah, karir orang kah, atau bisnis orang gitu, dengan berbagai macam cara di sini ya guys ya. Namun aku merasa di sini ya, walaupun dia atau mereka ini sudah curang, berbuat culas sama kamu dan berbuat yang tidak-tidak ya, bahkan ada yang sampai menggunakan jalan halus gitu ya, jalan yang cukup ekstrim yang dia tempuh ya, dimana dia menggunakan black magic atau ilmu hitam untuk bisa membuat usaha kamu gulung tikar, atau membuat karir kamu menjadi berantakan, atau membuat kehidupan kamu menjadi porak-poranda, terjadinya huru-hara, permasalahan yang bertubi-tubi di dalam kehidupan kamu. Dia berusaha untuk menghadirkan masalah-masalah itu di dalam kehidupan kamu dengan menggunakan orang-orang di sekitarnya gitu loh guys ya. Jadi ada orang-orang yang dia pergunakan untuk membantu dia dalam mencapai tujuannya, yaitu menjatuhkan dirimu, tapi nggak mempan ya. Kamu ini udah diapa-apain sama dia, kayaknya nggak mempan gitu ya. Bahkan sampai kayak dikirimin santet atau disantet atau dikirimin sihir juga kebal gitu loh guys ya. Dan di sini aku
merasakan bahwa kehidupanmu ini masih stabil ya guys ya. Ini buat kamu-kamu yang resonate ya, yang merasa bahwa story hidupmu ini seperti ini gitu ya. Kalau misalnya tidak resonate berarti bukan buat kamu gitu ya guys ya. Simple ya guys ya. Kalau misalnya mirip dengan apa yang aku readingkan berarti energi ini berasal dari dirimu ya, dan orang-orang yang terkoneksi dengan dirimu gitu ya. Jadi di sini aku rasain ya bahwa kehidupan kamu ini masih stabil gitu loh guys ya, walaupun udah dibikin berkedel ya ibarat macam itu ya, dibikin macem-macem lah sama dia ya. Dia ini nggak bosan-bosannya berusaha untuk mengusik kehidupan kamu loh guys ya, karena dia berusaha untuk menjatuhkan kamu di sini ya, agar reputasi kamu itu atau nama baik kamu itu buruk gitu ya di mata orang-orang sekitar ya, di mata masyarakat, publik, bahkan di mata dunia kalau bisa gitu ya guys ya. Dia sudah berusaha untuk mengerahkan orang-orang juga ya untuk mungkin memusuhi kamu atau menjauhi kamu atau membuat orang-orang itu bermasalah sama kamu gitu ya, semacam adanya adu domba gitu ya, tapi kayaknya nggak berhasil juga ya. Dan dia juga ada yang sampai mensabotase pekerjaan kamu, bisnis kamu gitu ya guys ya. Kalau kamu adalah seorang wirausahawan, pedagang ya, ataupun bisnis gitu ya, dia menggunakan orang ketiga untuk membuat usaha kamu itu gulung tikar ya. Bisa menggunakan jalan halus ya, pakai jampi-jampi, atau dia menggunakan jasa orang untuk membuat berita yang nggak benar gitu ya, semacam fitnah ya, agar customer kamu itu menjauh gitu ya, atau memutuskan hubungan kerja dengan kamu, atau tidak belanja di tempat kamu lagi, tidak membeli produk kamu lagi. Nah seperti itu ya. Kalau di pekerjaan gitu ya, dia sengaja membuat kerusuhan gitu ya guys ya, antara kamu dan teman kamu atau orang yang ada di circle kamu gitu ya guys ya, biar kamu tuh nggak betah berada di lingkungan atau di komunitas di mana kamu dan dia berada. Jadi dia ini pengen bikin usaha kamu itu tutup gitu ya, atau gulung tikar, atau usahanya bangkrut gitu ya. Jadi nggak bisa berjalan ya, nggak bisa beroperasi. Nah seperti itu ya, dia maunya kayak gitu. Tapi yang namanya Tuhan punya kuasa ya guys ya, kan segala sesuatu ini yang mengatur adalah Tuhan, bukan manusia ya. Dia melihat kehidupan kamu tetap stabil di sini ya. Betapa kesalnya dirinya ya setelah mengetahui bahwa kehidupan kamu itu baik-baik saja ya, dan kamu tidak kekurangan satu apapun termasuk dalam hal finansial atau ekonomi. Di sini dia sangat kesal ya guys. Terus di sini dia tambah tidak terima loh guys ya, melihat kamu yang kayaknya semakin hari itu semakin mapan ya, atau semakin hari keuangan kamu ini semakin bagus, atau rezeki kamu itu makin bagus gitu ya guys ya. Dia kayaknya nggak terima gitu ya. Apalagi kalau melihat perkembangan usaha kamu makin hari itu makin berjaya, makin lancar, makin sukses gitu ya. Wah bener-bener dia kayaknya udah kepanasan banget ya. Dia merasa gerah banget melihat kamu setiap harinya itu mendapatkan hasil gitu ya. Entah itu berupa pentacles atau keuangan atau kebendaan ya. Mungkin kepemilikan ya, mungkin produk kamu ya, kalau kamu jualan ya, kalau kamu usaha berdagang gitu ya, nambah terus tiap hari ya. Orang-orang customer juga tetap menjadi langganan kamu, tetap membeli produk kamu walaupun dia udah tebarkan fitnah, udah jampi-jampi ya, main depan main belakang gitu loh guys ya. Depan dia nyuruh orang-orang untuk musuhi kamu atau menjauhi kamu, di belakang dia main dukun gitu ya. Jadi kayaknya lengkap banget ya, usaha dia itu maksimal banget gitu ya untuk bikin kamu itu menjadi sengsara gitu loh guys ya. Itu maunya dia ya. Tapi kan sekali lagi Tuhan yang punya kuasa ya. Sekali lagi Tuhan yang punya power ya, the biggest power of God. Tuhan itu melihat apa yang orang-orang ini lakukan terhadap dirimu, dan Tuhan tidak akan pernah tinggal diam ya melihat kejoliman yang terjadi di dunia ini ya, kejoliman yang membabi buta ya, kamu yang ditindas oleh orang-orang jahat ini ya. Tuhan tidak akan pernah membiarkan kejahatan itu menang ya. Jadi kamu tidak perlu khawatir ya, kamu berfokus aja sama usaha kamu, karir kamu, hubungan ataupun kehidupan kamu secara keseluruhan ya. Jadi kamu nggak perlu berfokus sama orang toksik ini ya guys ya. Dia memang toksik ya. Kalau kamu tahu siapa orangnya gitu, kamu nggak perlu berfokus sama dia guys ya. Itu hanya akan membuang energi kamu, tenaga kamu, waktu kamu ya. Nggak usah dipedulikan, nggak usah dihiraukan, dia akan capek sendiri ya. Di sini aja setiap harinya dia kayak kepanasan loh guys ya, kalau melihat kamu ini membawa sesuatu dari luar gitu ya. Mungkin kamu membeli furnitur ya,
atau benda-benda ya, atau kamu shopping habis belanja ya, dia kayaknya kesel aja melihat kamu itu setiap hari ada perkembangan gitu loh guys ya. Sementara dia tidak ada perkembangan sama sekali ya, dia stuck. Karena dia di sini punya habit kan ya, suka ngurusin urusannya orang gitu. Padahal urusannya aja nggak kelar-kelar. Bahkan aku merasakan adanya energi di mana kehidupannya ini ya sangat berat ya guys ya. Dia terbebani oleh beban yang cukup yang sangat berat di sini ya guys ya. Dia sebagai tulang punggung keluarga ya, atau dia yang mengurusi keluarganya, bisa dibilang nggak becus gitu loh guys ya. Sorry to say ya, kalau dia ini perempuan, dia nggak becus ngurusin keluarganya sendiri gitu. Karena waktunya itu habis untuk bergosip ya, habis untuk ngurusin urusan orang lain gitu loh guys ya, habis untuk ngejelek-jelekin orang, karena dia nggak bisa mengendalikan rasa iri hatinya terhadap orang atau rasa kedengkiannya itu yang sudah terlalu parah gitu loh guys ya. Jadi benar-benar dia di sini terbebani banget ya, baik itu secara pemikiran maupun secara emosional. Benar-benar dia terbebani. Belum lagi secara finansial atau ekonomi, benar-benar di sini ya. Dia kayaknya makin hari itu sulit untuk mencari rezeki ya. Gimana mau mencari rezeki dan gimana rezekinya mau lancar ya kalau dia ngurusin orang terus, dia nggak konsentrasi dengan pekerjaannya sendiri gitu loh guys ya. Dia terlalu banyak menghabiskan waktu untuk ngurusin hidup orang lain. Gimana rezekinya mau lancar, dia niatnya jelek terus terhadap orang. Nah, gimana urusannya rezeki dia mau dilancarkan kalau niat dia itu selalu nggak baik terhadap orang. Jadi antara rezeki dan energi kita ya, positif atau negatif, itu terkoneksi banget ya guys ya. Antara energi kita ini ya, apakah positif atau negatif, itu benar-benar ada relasinya ya dengan yang namanya rezeki. Jadi kalau kita mau rezeki kita lancar, itu energi kita mesti positif loh guys ya, karena rezeki itu suka dengan yang namanya energi positif. Semakin vibrasi kita naik, semakin vibrasi kita tinggi, semakin mudah kita untuk mendapatkan keberlimpahan. Setidaknya bisa menghasilkan kerezekian yang lancar. Nah, seperti itu ya guys ya. Jadi kita di sini mesti berhati-hati dengan yang namanya energi. Itu kenapa kita perlu memelihara atau merawat energi kita agar tidak terkontaminasi dengan energi orang-orang toksik ini gitu. Ya, jadi di sini dia sangat terbebani ya, banyak sekali masalah, belum lagi permasalahan dengan pasangannya ya guys ya. Pasangannya merasa kurang perhatian lah ya, kurang inilah, kurang itulah gitu loh guys ya. Jadi dia ini sebetulnya di dalam rumah tangganya aja udah berantakan gitu ya, apalagi kalau dia ngurusin orang. Nah, justru dia yang kehidupannya ini sepertinya berat ya, yang mana membuat dia tidak bahagia. Itu memunculkan rasa iri hati terhadap orang lain yang mendapatkan kebahagiaan atau rezeki yang lebih ketimbang dia gitu ya. Jadi kan rezeki itu tidak hanya berbentuk pentacles atau keuangan, tapi rezeki itu juga bisa berbentuk kesehatan dan harmoni, keharmonisan dalam hubungan rumah tangga bisa juga ya, keharmonisan dalam menjalin suatu hubungan gitu loh guys ya. Dia ini sebetulnya kayak udah frustasi banget gitu loh guys ya, nggak tahu lagi harus gimana lagi caranya untuk bisa menjatuhkan kamu, karena makin kesini kayaknya dia ini makin gergetan gitu melihat kamu yang makin hari makin sejahtera, makin makmur hidupnya ya, kalau tidak secara materi ya atau keuangan, bisa juga secara emosional gitu ya guys ya, dimana kamu memiliki kehidupan yang membahagiakan atau harmonis gitu ya. Dia selalu membandingkan kehidupan kamu dengan kehidupannya gitu loh guys. Dan di sini dia pun sudah sering sekali bolak-balik ya ke dukun gitu ya guys ya, untuk bisa membuat kamu ini mengalami keterpurukan gitu ya. Bahkan ada yang sampai ingin bikin kamu ini jadi sakit ya, agar kamu tuh nggak bisa bekerja gitu. Dia sangat iri hati dengan usaha yang kamu miliki atau pekerjaan yang kamu punya ya. Dan di sini dia berusaha untuk membuat usaha kamu gulung tikar atau pekerjaan kamu bermasalah, ternyata nggak bisa. Jadi dia berusaha jalur lain gitu ya, dengan cara membuat kamu sakit gitu ya, atau jatuh sakit gitu ya, dengan black magicnya ya. Dia menggunakan jasa dukun gitu ya guys ya. Tapi di sini dia nggak tahu siapa kamu gitu loh guys ya. Dia pikir kamu ini adalah orang yang biasa ya, padahal kamu adalah orang yang dilindungi oleh semesta di sini ya. Dan kamu juga adalah orang yang kuat di sini ya. Basicnya memang kamu ini terlahir sebagai seseorang yang powerful ya, punya kekuatan gitu ya guys ya. Entah itu secara fisik ya, fisik kamu tuh kuat, mungkin kamu jarang sakit, tidak gampang sakit gitu loh guys ya. Memang kamu punya kekuatan fisik gitu ya. Dan secara psikis
secara emosional gitu ya, secara batin pun kamu kuat gitu ya. Kamu nggak gampang marah, kamu nggak mudah tertrigger ya, kamu nggak gampang tersulut emosi gitu ya. Kamu adalah orang yang tenang, kalem ya, pendiam ya, tidak banyak bicara ya, bicara seperlunya aja gitu loh guys ya. Karena di sini kamu pun juga memiliki jiwa yang tangguh karena kamu sudah mengalami yang namanya pengalaman hidup ya. Berbagai macam pengalaman hidup itu sudah kamu tempuh gitu. Jadi kamu tahu seluk-beluknya ya. Jadi kamu tuh udah paham betul gitu ya mengenai kehidupan. Jadi ini benar-benar memperkuat dirimu ya. Kamu memang memiliki mental yang kuat di sini ya guys ya. Jadi nggak mudah drop, nggak mudah dibuat down oleh orang ini gitu ya, sehingga orang ini nggak tahu lagi harus gimana ya, padahal dia ini sebenarnya sudah kalah loh guys ya, dia ini sebenarnya udah kalah dari kamu, bahkan kalah telak gitu loh guys ya, karena dia nggak bisa menjatuhkan kamu walaupun sudah melakukan berbagai macam cara dan menghalalkan berbagai macam cara untuk bisa membuat kamu terpuruk, tapi kamu tetap di sini kehidupannya stabil, bahkan kamu di sini memiliki kesehatan yang bagus, kamu fit, kerezekian kamu lancar ya. Apa yang dia lakukan itu benar-benar tidak berpengaruh dan tidak ngepek ke kamu, sama sekali nggak ada pengaruh gitu ya, sampai dia di sini bingung harus gimana lagi gitu ya guys ya. Nah di sini walaupun dia sudah kalah ya, tapi dia masih tak mau menyerah di sini ya guys ya, dia masih berusaha untuk memutar otak ya memutar pikiran ya guys ya, gimana caranya nih untuk menjatuhkan kamu gitu ya. Mungkin kamu jarang ketemu sama dia ya saat ini ya, karena dia bersembunyi atau dia berpergian gitu ya guys ya. Sebab dia mungkin mencari cara ya untuk bisa menjatuhkan kamu ya, mungkin dia minta bantuan dengan orang luar ya, atau dengan orang lain, mungkin dia pergi ke suatu tempat gitu ya guys ya. Mungkin dia berusaha untuk menenangkan diri terlebih dahulu ya, karena di sini aku merasa pikirannya sangat kacau. Di sini dia kacau banget ya, secara fisik kayak nggak keurus gitu loh guys ya. Soalnya dia sibuk ngurusin orang terus ya, ngurusin hidup orang terus ya, ngurusin gimana caranya menghancurkan kehidupan orang, gimana mau keurus ya. Terus dia kayaknya ini mau berpergian ya. Sepertinya dia mau berangkat atau sudah berangkat gitu ya, pergi ke suatu tempat ya, entah itu ke tempat keluarganya atau ke tempat temannya gitu ya. Dia minta bantuan gitu ya guys ya. Jadi di sini kamu mesti waspada, jangan lengah ya. Walaupun mungkin dia sudah terlihat tenang ya, terlihat santai ya, atau terlihat diam ya, yang tadinya agresif jadi pendiam ya, kamu mesti tetap waspada dan hati-hati ya guys ya, karena walaupun dia sudah kalah sepertinya dia masih belum menyerah ya, dia tak mau menyerah di sini ya guys ya. Dan kemungkinan nanti setelah dia balik lagi ya ke circle kamu ya, atau ke komunitas kamu ya guys ya, ke lingkungan dimana kamu berada ya, mungkin dia membawa sesuatu ya, mungkin ada perubahan dari dirinya ya, entah apa itu ya perubahannya, nanti kita akan lihat lagi energinya ya, mungkin the next reading ya guys ya, gimana apa yang dia bawa ya, atau apa yang dia rencanakan ya guys ya. Dia nanti akan balik lagi ke circle kamu ya, mungkin dengan suasana yang baru ya, atau dengan tingkah atau pola atau tindak tanduk atau perilaku atau kelakuan yang baru ya sepertinya. Karena dia di sini walaupun dia sudah kalah ya dari kamu, tapi dia masih tak mau menyerah ya guys ya. Dia masih berpikir untuk bisa menjatuhkan kamu kembali, mungkin dengan cara yang lain, dengan jalan yang lain ya. Nggak bisa jahatin kamu secara gamblang atau blak-blakan, mungkin dia akan memainkan peran atau membuat suatu drama ya, suatu sandiwara gitu ya guys ya, atau dia punya suatu cara tertentu ya, entahlah, nanti kita lihat lagi ya energinya ya guys ya. Yang pasti di sini pesannya buat kamu ya, yang mana kamu masih terkoneksi dengan orang ini ya, kamu mesti waspada aja ya guys ya, lebih berhati-hati ya guys ya. Kalau kamu sudah tahu nih orang toksik, kalau kamu sudah tahu nih orang punya penyakit hati ya, pendengki ya guys ya, walau dia sudah jahat sama kamu terus dia berubah gitu ya, tiba-tiba baik, atau tiba-tiba dia memutar arah atau punya rencana baru ya, kamu mesti tetap waspada ya guys ya, karena dia ini nggak berubah ya, dia tetap seperti itu ya, habit lama dia tidak semudah itu ya
untuk berubah ya, seketika insaf atau seketika sadar, seketika menjadi orang baik-baik. No ya guys ya. Aku rasa dia di sini lagi merencanakan sesuatu ya, gimana caranya untuk bisa kembali ke circle kamu dengan wajah yang baru atau dengan rencana yang baru atau dengan sesuatu yang baru yang mungkin saja mengagetkan ya. Oke. Ya, tapi di sini pesannya sekali lagi kita mesti lebih bijaksana dan lebih waspada dalam menyikapi segala sesuatu. Selalu think twice before take action, berpikir 2 kali sebelum bertindak ya. Jadi mesti hati-hati ya, harus berpikir dulu ya sebelum kita mengambil suatu keputusan atau ketentuan agar tidak ada terjadi penyesalan di kemudian hari. Nah, seperti itu ya guys ya. So, di sini energinya ada yang berasal dari elemen air signs yaitu zodiak Aquarius, Gemini, and Libra. Ada yang berasal dari elemen earth signs yaitu zodiak Virgo, Taurus, and Capricorn. Ada yang berasal dari elemen fire signs yaitu zodiak Aries, Leo, and Sagittarius. Oke, dan di sini yang strong energinya itu berasal dari zodiak Scorpio dan Leo. Oke, ini aja readingan buat kamu kali ini. Mari kita lihat message atau pesannya buat kamu apa melalui oracle berikut ini. Hai guys, ini dia oracle buat kamu ya. Mari kita lihat pesan atau message-nya buat kamu apa ya. What is message from the universe for you? Only one card. Di sini ada flower of hibiscus, bunga sepatu ya guys ya. Nah, di sini makna dari bunga sepatu yaitu kecantikan dan kebahagiaan ya. Di sini pesannya buat kamu, tetaplah kamu berfokus kepada diri sendiri dengan memancarkan kebahagiaan yang kamu miliki. Jangan sampai kamu bersedih ya di hadapan orang ini. Karena kesedihan kamu adalah kebahagiaan buat dia atau mereka, dan kebahagiaan kamu adalah malapetaka atau kesengsaraan serta penderitaan buat dia atau mereka gitu loh guys ya. Jangan pernah bersedih di hadapan orang toksik ya. Tapi tetaplah kamu berfokus kepada dirimu sendiri. Jangan sampai orang-orang itu membuat kamu menjadi bersedih ya, atau membuat kamu merasa terluka ya, tersinggung dengan ucapan atau kata-katanya ya. Belajarlah untuk bisa menahan diri dan mengendalikan diri sendiri ya, terutama menahan emosi agar tidak terpancing. Karena orang toksik atau dia yang suka mengganggu atau mengusik kehidupanmu itu selalu akan berusaha untuk mengusik kehidupan kamu, karena dia tidak mau kalah ya guys ya. Untuk menghadapi orang yang memiliki ego yang sangat tinggi, selalu merasa benar dan tidak mau kalah, itu cukup dengan diam dan menjauh atau menghindarinya ya. Berdebat sama orang seperti itu juga percuma. Dia akan memutarbalikan fakta dan akan menyalahkan dirimu serta menyudutkan kamu. Walaupun kamu di sini posisinya benar, walaupun di sini dia yang salah, dia tetap akan benar gitu ya, dan dia akan melakukan apapun caranya agar dia terlihat benar, termasuk dengan menyebarkan fitnah ya. Dia nggak akan segan-segan untuk menyebarkan fitnah ya. Walaupun dia tahu dia salah, dia nggak akan pernah mengaku salah. Nah, seperti itu ya kelakuan orang toksik. Jadi percuma aja ya untuk mengkonfirmasi atau ungkapkan kebenaran, karena orang toksik ini selalu mencari pembenaran ya, bukan kebenaran yang dia mau atau dia inginkan, tapi pembenaran ya. Dia tahu kok kalau dia itu salah, dia tahu kok dia itu berbuat jolim atau jahat sama orang, tapi dia nggak mau tahu gitu. Memang seperti itu ya, karena dia egonya sangat tinggi ya, super duper tinggi ya guys ya. Pokoknya dia nggak terkalahkan gitu loh guys ya. Dia yang terhebat di jagat raya ini. Seolah-olah kayak gitu. Jadi percuma aja ya ngelawan atau ngeladenin orang yang seperti ini, karena nggak akan ada habis-habisnya. Orang seperti ini logikanya udah nggak jalan ya. Dia kebanyakan menghayal gitu loh guys ya. Jadi nggak bisa ditentang atau nggak bisa kamu melakukan perlawanan dengan orang yang sepertinya pemikirannya itu terganggu gitu loh guys ya. Sepertinya pemikirannya ini kurang beres gitu loh guys ya. Jadi percuma aja gitu ya kamu menyatakan hal-hal yang benar pun, dia tetap akan menganggap salah gitu ya. Jadi di sini kembali lagi kepada dirimu ya. Rawatlah diri kamu ya guys ya, baik secara fisik maupun secara psikis ya guys ya, agar kamu tetap terpelihara gitu ya dan terproteksi ya dirimu ya dari orang-orang toksik ya. Semakin kamu memancarkan kebahagiaan ya, aura kebahagiaan, itu semakin kerezekian kamu tuh makin lancar aja ya guys ya. Membuat dirimu ini menarik itu tidak perlu repot ya guys ya, mungkin dengan heboh berdandan dan segala macam, cukup dengan mengandalkan
kualitas dari personality kamu ya. Kalau kamu memiliki inner beauty ya, itu benar-benar kecantikan atau kemenarikan dirimu ini akan terpancar dengan sendirinya ya. Walaupun dia yang toksik ini sudah menebarkan fitnah ya, tapi kalau orang-orang bisa merasakan energi kebaikanmu dan aura dari kualitas personality yang kamu miliki, orang-orang akan tertarik untuk berteman sama kamu atau menjadi kawan kamu ya, tanpa perlu kamu menegaskan dan mengkonfirmasi bahwa kamu nggak salah, bahwa kamu terfitnah, bahwa orang toksik itu menebarkan rumor nggak benar. Nggak perlu ya guys ya, orang bisa menilai ya, mana yang benar, yang mana yang salah, mana yang baik, mana yang buruk, orang tahu itu ya. Cukup kamu berfokus sama dirimu sendiri aja ya. Tingkatkan kualitas dirimu ya guys ya. Karena di sini kebahagiaan identik dengan kecantikan yang bisa memikat hati semua orang ya. Jadi buatlah diri kamu berbahagia, dengan begitu akan terpancar aura yang positif dan getaran positif yang ditangkap oleh orang-orang sekitar, itu akan membuat orang-orang merasakan energi positif dari dirimu, sehingga orang-orang tertarik untuk menjalin interaksi dan komunikasi dengan dirimu. Nah, seperti itu ya guys ya. Oke. Well guys, demikian readingan kali ini. Aku ucapkan terima kasih banyak buat kamu-kamu yang sudah berkunjung, menonton, like, subscribe, dan berkomentar juga di kolom komentar. Thank you so much ya guys. Terima kasih untuk semua partisipasi, dukungan, dan doa kalian semua. Semoga channel Rajkumari Tarot Tipa ini bisa terus berkembang dan memberikan readingan-readingan terbaiknya yang bisa memotivasi, menginspirasi, dan memberikan manfaat bagi kita semua. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan kita perlindungan, kebaikan, energi yang positif, kebahagiaan, kesejahteraan, kemakmuran, keberuntungan, dan keberlimpahan atau abundance dalam hidup kita semuanya. Amin. Sampai jumpa lagi di readingan-readingan berikutnya ya guys. See ya.